apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam kelompok sel kita melalui talian. Hai, bilang sama kau punya adik-adik atau kau punya kakak yang ada sebelah kiri atau sebelah kanan, atau kau punya abang, bilang, hai abangku, hai kakakku, kita berjumpa lagi. Dan siapa yang boleh menaip, type lah di chat, katakan hai, hello, shalom, seperti itu. Oke, baiklah adik-adik semua. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bermain dulu sama-sama, yaitu icebreaker. Jom! Hai adik-adik, selamat petang. Oke, bersama dengan kakak tadi, kakak Siska. Hari ini kita akan main satu games yang sangat simpel saja. Oke, games ini tak memerlukan adik-adik untuk berlari, untuk berjalan. Oke, games ini hanya perlukan adik-adik untuk duduk, ingat, dan pikir. Oke, games kita hari ini adalah tentang adik-adik hanya perlu teka cerita apa ini berdasarkan gambar yang nanti kakak bagi. Oke, adik-adik perlu teka saja ini cerita apa ya. Oke, mari kita testing lah ya, testing gambar yang pertama. Oke, gambar yang pertama mari kita tengok. Tada! Oke, gambar apakah ini adik-adik? Di situ ada sebuah kapal besar. Terus itu ada beberapa orang. Coba adik-adik pikir, gambar apakah ini? Cerita tentang apa? Mesti adik-adik saya tahu kan ini cerita tentang apa? Oke, kalau adik-adik saya tahu, adik-adik boleh letak jawaban adik-adik di komen. Oke, kakak kira sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis untuk menjawab. Oke, mari kita tengok siapa punya jawaban. Tada! Oke, jawabannya adalah tentang kisah Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh telah membuat sebuah batra yang besar dan dia dan keluarganya tinggal di dalam batra itu semasa Tuhan mendatangkan air bah selama 40 hari 40 malam. Oke, gamesnya begitu saja adik-adik, simpel kan? Oke, kalau senang, kalau simpel, mari kita pergi ke gambar yang kedua. Oke, mari kita lihat. Tada! Oke, adik-adik, gambar apakah itu adik-adik? Cerita tentang apa? Di situ ada sekumpulan lelaki, lepas itu ada satu lagi yang dia macam sendiri-sendiri, tidak dikawan. Oke, coba adik-adik pikir, itu cerita tentang apa? Oke, kalau adik-adik tahu jawabannya, adik-adik boleh letak di komen di bawah. Oke, mari kira-kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah tada! Adalah kisah tentang
Yusuf dan saudara-saudaranya. Oke, kisah di mana si Yusuf dijual oleh saudaranya. Oke, kalau adik-adik mau tahu kenapa dia kena jual, adik-adik boleh baca dalam kitab Kejadian pasal 37. Oke, senang bukan adik-adik? Siapa sini jawabannya dua-duanya betul? Kalau betul, tekan love. Oke, kalau salah, tidak apa-apa. Kita pergi ke gambar yang seterusnya. Oke, mari kita tengok. Tada! Nah, gambar apakah ini adik-adik? Cerita tentang apa? Ada satu lelaki besar dan ada satu lelaki kecil. Oke, mesti adik-adik tahu kan ini cerita tentang apa? Kalau tahu, adik-adik boleh letak jawaban adik di komen. Oke, kita kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita tengok jawabannya. Oke, jawabannya adalah tentang Daud dan Goliat, di mana si Daud telah mengalahkan si Goliat yang besar itu. Oke, kalau adik-adik mau tahu dia punya cerita, mungkin adik-adik sudah lupa cerita macam mana sudah nih ya. Oke, adik-adik boleh baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga 58. Oke adik-adik, mari kita pergi ke gambar yang seterusnya. Mari kita lihat. Ting, oke, gambar apakah ini adik-adik? Cerita tentang apa adik-adik rasa ya? Oke, di situ ada satu orang lelaki. Dia macam nampak dari mukanya macam dia risau, dia susah hati. Lepas itu macam di sekelilingnya ada banyak macam sisa-sisa makanan. Oke, coba adik-adik pikir. Cerita tentang apakah ini? Oke, adik-adik pikir, adik-adik ingat. Kalau adik-adik tahu jawabannya, adik-adik boleh letak di komen. Oke, mari kita kira sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita nampak jawabannya sama-sama. Oke, tada. Oke, jawabannya adalah Yunus di dalam perut ikan. Ini tentang si Nabi Yunus yang dia mengingkari panggilan Tuhan, dan dia ditelan oleh ikan besar, dan dia di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Oke, adik-adik boleh baca ceritanya dalam kitab Yunus. Oke, dan kita pergi ke gambar yang seterusnya. Mari kita lihat. Tada! Oke, gambar apakah ini adik-adik? Cerita tentang apa? Di situ ada satu orang lelaki. Lepas itu ada kilat. Lepas itu macam airnya dorong di laut. Lepas itu airnya macam bergelora. Oke, adik-adik rasa cerita tentang apa? Oke, coba pikir. Tahukah adik-adik? Kalau tahu, letak jawaban adik-adik di komen. Oke, mari kita kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah kisah tentang Yesus meredakan angin ribut. Oke, kalau adik-adik mau tahu ceritanya, adik-adik boleh baca dalam Matius pasal 8 ayat 23 hingga 27. Oke, kalau adik-adik mau tahu macam mana si Yesus meredakan angin ribut dan kenapa, adik-adik boleh baca di dalam kitab Matius ya, Matius 8 23 hingga 27. Oke, kita pergi ke gambar yang paling last. Oke, mari kita lihat gambarnya. Tada! Oke, cerita tentang apakah ini adik-adik? Di situ ada orang dia berjalan di atas apa tuh? Di atas laut, di atas air. Oke, adik-adik pikir ini cerita tentang apa? Mesti adik-adik sudah tahu kan? Oke, kalau adik-adik sudah tahu, berikan jawaban adik-adik di ruangan komen. Oke, mari kita kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah tentang kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Oke, Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya pun pada saat itu terkejut. Murid-muridnya sangka hantu. Rupanya itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Oke, siapa jawab betul? Tekan love. Oke, pandai pak semuanya adik-adik ini.
Oke, sampai sini saja games kita untuk minggu ini. Kalau adik-adik mau main games lagi, adik-adik kita boleh jumpa di minggu hadapan lagi. Kita main games minggu hadapan, oke? Bye. Kita berkumpul lagi di dalam sela kanak-kanak, dan sekarangnya waktu untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Mari adik-adikku, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang liwaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolongan
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada petang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kelompok sel kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati buat firman yang akan disampaikan sebentar nanti Tuhan. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan teliti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oh yes, 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 yes. Shalom dan selamat petang adik-adik. Hari ini tajuk firman Tuhan kita ialah musuh saya. Siapakah musuh itu? Musuh itu ialah iblis ataupun syaitan. Iblis telah lama berperang dengan Tuhan. Dia menyerang semua orang yang mengikut Yesus. Jadi kita harus lebih berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap si iblis. Namun kita tidak perlu risau, karena Yesus telah menang dan mengalahkan si iblis. Iblis tidak mau kita bahagia, dia mau kita sengsara, seolah-olah kita berada dalam penjara. Oke, bagaimana kita tahu bahwa iblis menyerang kita dan membuat kita sengsara? Yang pertama, apabila kamu berasa marah dengan seseorang, kamu ingin menyakiti mereka. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau kamu memaafkan orang itu dan orang itu juga dapat memaafkan kamu. Ingat ya adik-adik. Yang kedua, apabila kamu mencoba sesuatu yang boleh mencederakan diri kamu sendiri, seperti merokok, menghirup gam, ataupun meminum arak, itu adalah perkara yang tidak baik untuk badan kamu. Tuhan mau badan kamu bersih, supaya Tuhan boleh hidup di dalam kamu. Dan yang ketiga, apabila kamu menggunakan azimat atau menyembah berhala, itu adalah ajaran iblis. Tuhan tidak mahu kamu menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, apabila kamu membaca buku ataupun komik yang tidak baik serta menonton video ataupun permainan komputer yang tidak baik, pikiran kamu akan menjadi kotor. Tuhan tidak mau kamu begitu. Kalau boleh, Tuhan mau kamu mengingati Dia dan melakukan perkara yang baik sahaja. Nah, di sini
Apa yang patut kita lakukan apabila iblis menyerang kita? Yang pertama, jangan melawan iblis seorang diri. Sentiasa minta Roh Kudus untuk menolong kamu. Dan yang kedua, berdoa. Kamu dapat berdoa lebih baik jika kamu berdoa bersama-sama dengan orang. Tanya ibu bapak kamu atau ahli sel kamu untuk berdoa bersama-sama. Ketiga, membaca Alkitab. Pelajari beberapa ayat Alkitab yang membantu kamu mengingati apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Yesus menggunakan ayat Alkitab untuk mengatasi iblis. Dan yang keempat, minta kelompok sel Anda untuk mendoakan kamu. Mereka boleh menolong kamu melawan serangan si iblis. Nah, adik-adik, sampai di sini saja firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sampai di sini saja firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Kita sudah belajar firman Tuhan tadi kan? Mengenai dengan musuh. Jadi kakak berharap supaya apa yang diajarkan oleh pengajar kita, kakak tadi itu kita dapat mengingatkannya dalam hati kita dan pikiran kita, dan kita mengasihi. Walaupun sakit, tapi kita mengasihi. Karena itu adalah perintah Tuhan, ya kan? Oke. Baiklah, adik-adik semua, kakak mau bawa pengumuman, mau kasih tahu beberapa perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, ayat hafalan. Oke, jadi seperti biasa ayat hafalan, hantar video kamu kepada kakak Junita ataupun kepada Abang Denny, supaya kita boleh show bahwa kamu benar-benar bersemangat di dalam ayat hafalan kamu. Oke, dan seterusnya yang kedua adalah kita akan bermula onsite. Tetapi ini hanya untuk SPC dulu, yaitu di rumah doa. Jadi adik-adik semua yang kebaktian di rumah doa, kita akan mulakan onsite kita di awal bulan 7. Ya, jadi kesal sama orang tua, sama kakak, sama abang bahwa kita akan mengadakan onsite. Kita datang ke gereja tempat kita yang biasa itu di Joy Room, kita berjumpa di sana. Jadi minggu depan seterusnya kita berada di dalam Joy Room, kita bersama-sama, kita bersama-sama, kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Minggu depan bawa kawan baru ya, supaya dia juga boleh enjoy dalam kelompok sel kita. Karena ada hadiah menunggu Anda. Yeay! Kepada setiap adik-adik semua yang di PJA, don't worry. Pasti ada juga, tapi delay sedikit, lambat sedikit ya. Jadi SOP kita mula dulu di awal bulan 7. Alright? Okay, see you. Jumpa lagi.